kok aku dimaki-maki. Kenapa? Dasar tante-tante genit, gatel. Dan ternyata itu pengaruhnya besar banget buat aku. Kamu bisa bayangin? Seorang Vina Pandinata bisa lupa lagu Burung Camar, kan ini nggak mungkin banget. Iya. Iya kan? Siapa yang mau sama kamu nih kalau misalnya hitam begini gitu kayak gitu. Itu nempel banget. Itu menjadi penyemangat buat aku. Dan menjadi penyemangat justru. Iya. Oke, dikatain hitam justru malah jadi penyemangat. Kehormatan banget hari ini saya dikunjungin langsung oleh the one and only Vina Panduwinata. Halo Mama Ina. Halo juga Mary. This is the first time aku ketemu kamu. Biasanya aku cuman lihat. Oh wow, thank you. Terima kasih. Ini kalau Mama Ina mungkin biasanya ngelihat di sosial media atau mungkin video-videonya. Kalau saya kecilnya ngelihat di layar kaca, karena mendominasi setiap waktu dulu kan cuma TVRI ya, TV-nya juga satu. Tapi dulu waktu kecil tuh aku suka ini ada album Minggu Kita, ya kan? Belum Safari. Ya, hafal ya zaman-zaman dulu. Iya berarti umurnya masih agak atas ya, bukan Gen X nih. Bukan generasi X yang sekarang. And congratulations, kemarin baru saja menyelesaikan konsernya 40 tahun berkarya. Thank you. Ya memang nikmat banget ya. Jadi itu Mama ini udah 45 tahun sih sebetulnya ya menjalani karir. Dan itu makanya 40 tahunan lah kira-kira ya. Jadi konser itu setelah menjalani 40 tahun. Memperlihatkan kepada orang-orang bahwa how old I am. Tapi tetap aja masih seorang diva yang dengan pakaian merahnya menguasai panggung dan bisa membawa suasana. Iya sih, memang ya kayak kita nih, kita tuh selalu harus mencoba untuk apa yang pasti namanya konser kan kita menyenangkan hati orang banyak di sana. Tapi pasti juga harus menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang gitu, karena nggak mungkin kita nggak mengikuti zaman. Jadi Mama Ina sih timnya maunya kalian aku kayak apa, ayo gitu. Iya, tapi tetap dong lagu-lagu lawas, September Ceria. Iya harus, karena itu yang diharapkan banget. Dan kemarin di konser yang kemarin itu banyak juga lagu yang jarang sekali dinyanyiin, malah ada yang hampir nggak pernah dinyanyiin. Jadi itu permintaan. Jadi tim mencoba mereview ya, review banyak permintaan. Kemudian ternyata ada beberapa lagu yang diminta, lagu-lagu yang hampir nggak pernah dinyanyiin ataupun baru cuma 1-2 kali dinyanyiin. Mereka pengen banget dan itu bikin deg-degan juga ya karena aduh kalau udah lama gitu kan mesti ngafalin gitu kan. Apa contohnya misalnya? Kayak lagu itu kan apa, Selamat Tinggal Kenangan, itu bisa dikatakan hampir nggak pernah dinyanyiin, tapi ternyata benar adanya begitu saya nyanyiin, loh mereka tuh ingat lagu itu. Cuman aku nggak fair juga ya, selama ini jarang nyanyiin atau hampir nggak pernah gitu. Mereka ngerinduin banget itu. Sama satu lagu lagi, Salamku Untuknya, biasanya kan Burung Camar gitu kan. Nah itu karena itu banyak yang minta. Ternyata Salamku Untuknya tuh banyak juga yang menginginkan gitu, seperti itu. Ya alhamdulillah sih kemarin ada satu kepuasan sendiri, kenikmatan batin yang aku dapetin saat itu, bahwa aku memberikan sesuatu menu yang udah lama mereka rinduin gitu. Iya, tapi justru itu yang dikangenin dan itu yang jadi membekas dan gitu membedakan kan. Dan mereka pulang kayaknya oh my goodness, kita dikasih menu yang baru itu kan. Selama ini kalau aku ngeliat menunya konser kok menunya it's always the same menu. Jadi kan kalau menurut aku kalau sebuah konser itu adalah, aku selalu menganggap bahwa ruangan konser itu adalah rumahku, dan aku harus memasak menu-menu yang akan aku sampaikan kepada tamu-tamu aku, dan mereka nikmati gitu. Jadi ini ada menu yang hampir dikatakan mereka tahu menu ini tapi udah lama banget mereka nggak ngerasain gitu. Jadi aku sampaikan itu. Jadi pokoknya Mama Ina selalu
sebuah konser itu adalah rumah kita. Tapi jujur ya, dari zamannya mungkin kalau kamu pernah tahu waktu Mama Ina punya Viva Vina, waktu pertama kali aku setelah 20 tahun menjalani karir, itu baru ada konser. Konser tunggal. Nah, itu Viva Vina itu. Nah, Viva Vina itu aku jujur ya, aku sampai ngobrol sama seseorang yang ngerti mengenai alam lah gitu. Kenapa ya aku berasanya pada saat show tuh kayak ada selaput di ruangan itu, kayak ada selaput, kayak ada selaput yang menyatukan kita semua. Dan saat itu kalau jujur aku nggak ingat apa yang diomongin. Aku ingat pada saat ngeliat video. Loh, aku ngomong ini toh. Aku ngomongnya ini loh. Jadi kayak orang kalau bahasanya kayak trans gitu ya. Nah, dia bilang nggak sadar ya, itu alam bawah sadar yang bekerja. Dia bilang, Vina, itu namanya kamu kayak menyampaikan sesuatu tentang esensnya dalam kehidupan, bahwa kamu menyampaikan banyak message tanpa kamu sadar, dan kamu tidak memandang perbedaan sama sekali di situ. Agama apapun kamu sampaikan apa yang kamu rasa masalah kehidupan. Oh begitu ya, makanya kamu sampai gak ingat katanya gitu. Oh my goodness. Karena itu dititipkan ya, kita ada message yang dititipkan dan kita hanya percaya menyalurkan. Kamu percaya nggak itu? Kalau aku sih sangat percaya bahwa ada satu waktu kita bicara, it wasn't me gitu. Jadi bukan, jadi itu ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita dan kita menyampaikan message. Percaya itu? Kalau aku percaya. Aku sangat percaya, dan untuk itulah makanya senang banget hari ini bisa menghadirkan Mama Ina di sini. Karena kalau biasanya mungkin orang mendengarkan suara indahnya lewat sebuah nyanyian dan lagu, tapi khusus di hari ini saya pengen belajar lebih banyak lagi, bukan hanya dari suaranya tapi cara pikirnya dan pesan-pesan dan ya apa sih yang menjadi value dan yang membentuk Mama Ina menjadi Mama Ina yang sekarang ini gitu. Nah, jadi kalau di Friends of Mary Riana kita itu 8+1, jadi akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi nanti terakhir Mama Ina bisa nanya 1 pertanyaan ke saya. Apapun juga nanti akan saya jawab. Iya. Aduh, dari tatapannya aku jadi takut nih mau nanya. Udah siap ditanya. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama untuk Mama Ina. Kan tadi berarti 45 tahun ya berkarya. Dari begitu banyak pencapaian, begitu banyak karya, apa sih yang paling membuat Mama Ina bangga? Membuat aku bangga. Pada saat aku mau nyanyi tuh, ayahku almarhum bilang, kenapa kamu mesti nyanyi? Gitu. Kenapa kamu pilih nyanyi? Terus saya bilang, because I love it, because I like it. Kalau kamu memutuskan satu keputusan, kamu harus jalani dengan baik ya. Kalau kamu jadi penyanyi, jadilah penyanyi yang benar-benar penyanyi. Nah, makanya Mama Ina itu sebuah kebanggaan buat Mama Ina di saat ngelihat ibuku, bapakku tersenyum melihat karya-karya aku. Itu kebanggaan yang aku dapat. Kalau dibilang bangga enggak sih jadi Vina Panduwinata yang terkenal? Enggak. Karena buat aku itu adalah sebuah proses dan sebuah hasil yang Tuhan kasih sama langkah-langkah aku gitu. Tapi kalau dibilang bangga adalah saat dimana aku bisa melihat senyuman beliau-beliau. Mereka bangga, aku bangga. Mereka bahagia, aku bahagia gitu. Jadi kalau misalnya pencapaian nggak membuat aku bangga, karena itu apresiasi yang diberikan dari dunia, karena gitu. atas semua karya-karya yang kita buat, langkah-langkah yang kita buat udah itu sebuah hasil gitu. Apa yang perlu dibanggain? Karena banyak juga orang seperti aku. Terus apa yang aku harus banggain? Tapi aku bangga di saat ibu bapakku tersenyum atas keberhasilan langkah-langkah aku. Dan juga pastinya keluarga aku, saudara-saudara aku tersenyum. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa buat aku. Karena keluarga aku, ibu bapakku adalah jiwa aku gitu. Mereka adalah kebahagiaan aku yang bisa mengisi jiwa aku.
dan untuk bisa melihat mereka tersenyum. Betul, itulah kebanggaan. Di saat kita masih bisa, mereka masih bisa menikmati gitu apa yang sudah kita buat. Ya, kalau buat aku itu kalau buat itu sebuah kebanggaan tuh ya itu bentuknya seperti itu. Saya yakin pasti semua itu terbentuk karena dari sejak kecil mungkin Mama Ina sangat dekat, dididik, dibina dan diberikan begitu banyak kasih sayang dan perhatian. Ya, apa yang paling diingat dari masa kecil? Masa kecil ya. Iya. Dan waktu masa kecil itu aku itu ada nih sebenarnya ada. Waktu kecil tuh kita nih kakak beradik 10 orang. 10? Iya. Saya punya adik 2. Punya kakak 7. Saya nomor 8. Nah, aku ingat banget waktu kecil itu aku dipanggilnya si Hitam. Oh ya, kenapa? Ya, karena aku paling hitam. Masa? Kulitnya dari kakak beradik. Itu kadang-kadang kayak ledekan itu. Siapa yang mau mama kamu nih kalau misalnya hitam begini gitu gitu. Itu nempel banget. Itu menjadi penyemangat buat aku. Dan menjadi penyemangat justru. Iya. Dikatain hitam justru malah jadi penyemangat. Iya. Kenapa? Karena buat aku kita nggak usah jadi jatuh gara-gara itu gitu. Kalau bisa itu menjadi penyemangat. Kayak misalnya satu contoh lagi. Aku pernah bertanya sama ibuku, "Ma, who I am?" Aku anaknya Mami bukan sihir. Sampai mamiku tuh kaget. Kok kamu ngomong kayak begitu ya sama Mami? Enggak, Mam. Soalnya aku kok sama adik mesti ngalah. Sama kakak mesti ngalah. Kalimatnya adalah, kamu mesti ngalah nak. Itu kan adik kamu. Kamu mesti ngalah nak. Itu kan kakak kamu. Terus kapan gue gak ngalahnya? Iya gak sih? Iya, betul. Kayak gitu. Aku ingat banget pertanyaan aku itu. Apalagi sebagai anak-anak kan kita berpikir, loh kapan buat sayanya gitu kan. Aku ini kan anak perempuan paling kecil. Kenapa gue gak paling dimanjain gitu ya. Rasanya kan kayak gitu. Nah, pertanyaan waktu itu, jawaban Mami waktu itu gini nak, masalahnya kakak kamu itu dulu hampir gak ada. Kakak saya pas di atas saya. Hampir gak ada. Karena Eltor tuh muntaber ya. Zaman dulu bilangnya Eltor. Hampir gak ada. Janjinya Mami itu adalah, aduh apa juga yang dia minta, apa yang aku harus jaga, selamatkan dia seperti itu. Jadi maafin Mami ya kalau misalnya Mami seperti itu. Nah itu buat aku pelajaran gitu. Buat aku pelajaran bahwa oh iya, mesti ngalah. Jadilah aku manusia yang paling ngalah di keluarga aku. You can ask my family. Aku yang namanya dibilang Vina, si anak manis, si bidadari, si anak baik. Itu yang terjadi aku waktu masih kecil. Padahal harusnya kan kalau di posisi yang ke-8 apalagi anak perempuan terakhir itu justru harusnya menerima kemanjaan dan perhatian dan bukan termasuk orang yang mengalah harusnya ya. Menerima sih, tapi ternyata ya kita harus juga mempelajari ya, bahwa sometimes aku bersyukur, aku sangat bersyukur. Oh, Mami aku melakukan seperti itu, aku bersyukur karena ternyata aku menjadi manusia yang lebih kuat. Betul. Itu hadiah terbaik sebenarnya yang diberikan adalah dengan kedisiplinan dan ketangguhan. Kita jangan salahkan loh orang tua kita, misalnya dia segala macam. Ingat loh, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik untuk kita dengan caranya. Jadi, apa yang dilakukan oleh ibu? Saya gini, Vina mau sesuatu, Mam aku pengen beli ini gitu ya. Aduh sayang, Mami gak ada uangnya. Tapi begitu kakakku bilang, aku mau itu, langsung dibeliin. Kayak gitu kan. Ternyata itu jadi penyemangat buat aku. Gue harus bisa. Dan aku menjadi anak yang, Vina mau apa? Enggak. Vina mau apa enggak. Jadi ibuku sampai kalau mau beliin aku tuh sampai lihat mata, oh Vina ngeliatnya kemana ya. Kayak gitu. Jadi aku menjadi anak yang seperti itu. Tapi ternyata aku harus mensyukuri hal itu yang membuat aku jadi lebih kuat. Betul. Jadi bukan yang membuat iri hati, tapi justru itu yang membuat mandiri. Dan jadi menjalik ya. Aku nggak bohong. Aku berusaha menjadi hal-hal mungkin karena ibu saya terjujur pada saya waktu itu. Jadi si Mama Ina tuh selalu menjauh dari rasa iri hati. Menjauh dari rasa itu.
Jangan sampai aku iri hati. Karena apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan itu pasti ada sebabnya. Betul. Kayak kenapa kakak aku diperhatikan lebih? Karena ternyata dia hampir hilang. Saya hampir nggak punya kakakku ini gitu. Jadi ada sebab-sebabnya. Jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Jadi jauhinlah rasa iri hati. Setuju. Apalagi membanding-bandingkan ya. Karena kan dengan membandingkan itu sebenarnya pencuri kebahagiaan. Iya, walaupun itu waktu itu aku berasa kayak tersiksa pada saat karena aku masih kecil kan. Rasa ketersiksaan itu yang menyebabkan aku banyak berpikir dan banyak alhamdulillahnya tuh jadi itu. Oh, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Ayah waktu itu diplomat kan. Berarti sebenarnya Mama Ina waktu itu harus pindah-pindah. Kita sih 2 kali aja. 2 kali karena kita kan anaknya banyak nih, bapak ya 10 ya. Jadi ya tugasnya bapak tuh waktu itu di India sama di Jerman aja. Tapi justru di Jerman itulah pertama kali akhirnya jadi nyanyi. di situ sebenarnya awal mulanya. Betul, awal mulai di sana. Memang suka atau memang tiba-tiba ada yang memberikan kesempatan? Jadi gitu ya. Awalnya itu kayak bapak saya kan nanya mau beneran mau jadi kayak gini karena memang jadi pertamanya aku itu sekolah sekretaris. Karena bapakku waktu itu bilang kalau mau jadi penyanyi kamu harus punya dulu sesuatu yang formal. Betul. Kamu pegang aja dulu itu formal. Jadilah ke belajar sekretaris terus sampai guru saya juga bilang gini, kamu ini ngetik atau main piano gitu. Karena ngetik aku kayak main piano sambil gitu. Nada kali mungkin. Tapi Tuhan kasih jalan. Ternyata di situ aku ketemu teman orang Jerman yang kita sama-sama sekolah. Kita waktu itu ada camping. Ceritanya ada camping nih si murid-murid ini. Aku nyanyi-nyanyi, kita nyanyi-nyanyi. Dia bilang, kok nyanyi kamu bagus sih. Aku kenalin kamu ya sama teman aku. Gitu. Nah dikenalkanlah aku sama seorang komposer di Jerman. Ya, udah gitu komposer itu bikinin lagu aku namanya lagunya Java. Dari situ si komposer memperkenalkan aku kepada seorang produser. Jadilah nih komposer, produser masuklah ke rekaman perusahaan rekaman RCA kan RCA ya recording company itu gitu kan itu kan banyak banget artis-artis yang dari RCA itu udah rekaman lah di sana. Nah itu ayahku bilang kalau kamu mau jadi penyanyi jadilah penyanyi yang betul. Jangan main-main. Kalau kamu melakukan sesuatu, ambil keputusan, kamu harus benar-benar bertanggung jawab atas putusan kamu. Ayah saya, buat aku my father is the best father in the world. Karena dia selalu memberikan inspirasi, motivasi gitu. Ya, banyak hal seperti dia pernah bilang gini sama saya. Kan saya nanya, dia nanya sama aku gitu, kamu tuh mau menikah, gitu kan? Kamu tuh serius mau nikah? Jawabannya mamanya waktu itu, mana ada sih manusia yang nggak serius kalau pacaran? Serius pak, cuman masalahnya itu kan nanti kita jadi apa enggak? Terus pertanyaan saya waktu itu, kenapa bapak emang mau saya nikah? Bapak saya bilang, orang tua mana yang nggak ini. Tapi yang satu, saya nggak akan pernah menanyakan anak orang untuk menikahi anak saya. Yang saya mau adalah dia datang ke saya untuk meminta kamu. Jangan harap kamu berpikir bahwa saya meminta orang lain untuk menikahi anak saya. Ayah saya tuh luar biasa dalam hal itu. Bukan gengsi, tapi itu prinsip. Betul, prinsip. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari bapak saya. Bapak saya tuh nggak ribet, orangnya nggak ribet, simpel, tapi cara berpikirnya sangat amat luas. Dan sangat terbuka karena di tahun itu kan sebenarnya untuk menjadi profesi penyanyi itu kan
dalam tanda kutip belum nggak cerah masa depannya dan sebentar saja, apalagi untuk seorang diplomat yang biasanya bekerja secara profesional kan, tapi dia tetap mendukung dan bahkan kalau serius lanjutkan gitu. Kamu jangan main-main kalau dalam mengambil profesi gitu kan. Kamu ngerti nggak apa arti profesi? Ayah saya tuh luar biasa banget gitu. Dia kalau memberikan wejangan atau apa tuh nggak guruin, tapi dia memberikan kayak satu contoh ya, karena ibu saya itu kan mualaf. Ibu saya mualaf. Waktu menikah sama ayah saya itu masuk Islam. Ada satu yang luar biasa, aku salut sama ayah saya. Ibu saya saya waktu di India, saya umur 7 tahun, ya. Saya ingat ibu saya itu sholatnya masih pakai kaset, dengerinnya pakai. Saya umur 7 tahun, anak ke-8 loh, ya. Ibu saya masih sholatnya masih begitu. Saya bertanya sama ayah saya, kenapa? Kenapa, maksud aku, kok di zamannya saya udah umur segitu ibu saya harusnya kan berarti udah bertahun-tahun kan. Ayah saya cuma bilang, kita jangan pernah memaksakan orang lain. Yang paling penting contohkan. Jadi ayah saya 5 waktu sholat, sampai ibu saya akhirnya mau sholat dengan baik dan naik haji itu sampai 5 kali, tahu umrohnya berapa kali. Nah itu karena ayah saya mencontohkan, dan ayah saya bilang nggak pernah. Dan saya melihat benar, adik saya masih kecil, ayah saya lagi sujud, adik saya naik di atas punggungnya, dia enggak beranjak, ditunggu sampai adik saya turun baru. Jadi luar biasa. Dia bilang pokoknya satu, jangan memaksakan, dan jangan sedih loh. Saya tuh kalau lagi Natalan, oma saya Natalan, yang nyanyi tuh kita, anak-anaknya Panduwinata. Jadi tetap toleransi. Jadi kita dari kecil diajarkan, dididik oleh orang tua, itu toleransi. Satu contohnya, kalau oma saya hari Minggu membawa saya ke gereja, pulang-pulang ayah saya tanya, Vina dari mana? Dari gereja sama oma. Tahu jawaban ayah saya apa? Oh gitu, dari gereja sama oma. Ayo Neng, pakai bahasa Sunda. Ayo mandi. Guru ngaji kamu sedang menunggu. Gak ada sedikit pun sorotan mata atau apa yang membuat saya tuh, karena beliau benar. Anak kecil nggak ngerti. Tapi dia bilang cuma, ayo mandi sayang. Guru ngajimu sudah menunggu kamu. It was great. Tidak makanya sedikit buat saya, ayah saya itu adalah ayah yang paling baik di atas bumi ini menurut aku. Dan sangat setuju sih, maksudnya ketika berbeda itu bukan berarti yang satu benar yang satu salah. Itu hanya berbeda saja, berbeda. Betul. Dan kita harus bisa sama-sama menghargainya. Makanya kita dari keluarga kita tuh dari kecil sampai sekarang kami saling menghargai perbedaan kami, karena keluarganya mami, keluarganya bapak kan berbeda dalam pemilihan keimanan. Jadi menurut aku, alhamdulillah aku juga mengajarkan anak aku seperti itu. Apa yang diajarkan oleh orang tua pasti itu membentuk kita menjadi diri kita yang sekarang. Kalau saya lihat tadi, berarti seorang Vina Panduwinata, Mama Ina ini tangguh, ceria, optimis, punya akhlak yang baik, cara pikir yang baik. Tapi tentu saja yang namanya hidup pasti kan naik turun. Ada banyak banget ujian. Dan nggak mungkin banget. Jadi Nabi aja dikasih ujian, apalagi manusia. Dari begitu banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup, yang mana yang menjadi saat momen tersulit yang paling pernah dihadapi oleh Mama Ina? Termasuk yang tersulit, saat aku kehilangan bapak, Bapak Pandu. Saya kehilangan waktu ayahku meninggal itu di tahun 88. Pas tahun 88 ayah saya meninggal.
Dan ternyata itu pengaruhnya besar banget buat aku. Kamu bisa bayangin seorang Vina Panduwinata bisa lupa lagu Burung Camar, kan ini nggak mungkin banget. Iya kan? Sesuatu yang udah dinyanyikan terus menerus berkali-kali. Udah Jadi hafal luar Mama kepala Ina tuh harusnya. waktu itu nyanyi kalau nggak salah berapa hari setelah meninggal ayah Bapak Pandu. Kalau nggak salah itu 2 apa 3 hari. Tapi kan yang namanya kita kan yang namanya udah namanya kontrak mungkin nggak mungkin kita ini ya. Jadi aku datang ke sana dan aku ternyata manusia biasa yang bisa blank. Aku blank sampai Tante Titi Puspa datang yang datengin aku. Dia bilang, maafin ya anakku, katanya, karena Vina itu baru kehilangan ayahnya. Jadi udah Vina keberat. Jadi aku ke belakang panggung dulu. Jadi itu diisi dulu sama Tante Titi Puspa sampai aku siap untuk nyanyi lagi. Dan itu salah satu yang bisa dikatakan terberat. Karena aku ada rasa apa ya, rasa bersalah segala macam. Sampai saat ayah saya meninggal tuh aku nggak menginikan janji aku bahwa aku mau menikah gitu. Sampai beliau meninggal. Jadi aku bisa bayangin kayak rasa apa ya, aku punya utang, kayak punya dosa gitu. Ayah saya tuh nggak pernah nanya sama anak-anaknya kapan kamu nikah, cuman aku satu-satu yang ditanya. Jadi buat aku apa ya, mungkin beliau tahu mau meninggalin gitu kan, jadi nanya. Nah itu yang paling berat buat aku. Itu saat yang paling berat buat aku, paling berat sih. Karena waktu ibu saya meninggal 25 Mei kemarin, mungkin karena aku udah punya pengalaman, ya dengan ayah, penguburan pagi, siang, malamnya saya nyanyi. Aku mencari jalan keluar. Gimana sih caranya supaya aku bisa nyanyi? Jangan sampai kejadian kayak waktu Bapak Pandu. Jadi aku nyanyi saat itu buat Mami. Yang aku bayangkan Mami senyum. Oh Mami lagi senyum. Mam, this one's for you gitu. Aku lakukan ini untuk Mami. Aku kasih lihat sama Mami bahwa Mami lihat bahwa anaknya kuat gitu. Mami udah bahagia di sana loh. I'm happy kan Mami udah bahagia di sana. Itu jalan apa ya? Satu jalan yang aku ambil. Karena aku nggak mau kejadian lagi kayak waktu ayah saya. Jadi mungkin saat itu aku nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Jadi bukan berarti kehilangan ibu aku juga nggak berat, bukan. Tapi aku udah tahu caranya bagaimana menghandle rasa yang menekan aku gitu. Tapi kalau ditanya yang paling berat yang aku rasa ya itu waktu aku kehilangan ayahku itu meninggal ya karena Mama Vina merasa ada yang belum terselesaikan pada saat itu. Ada yang belum terselesaikan. Kemudian ya banyak lah gitu. Aku karena buat aku beliau adalah motivator aku. Selalu memberikan inspirasi kayak beliaulah yang menyampaikan sama aku tuh waktu itu, bilang, Vina, kamu itu kalau ngadepin wartawan jangan kamu anggap musuh. Wartawan itu teman kamu. Dan itu nempel banget. Jadi aku makanya sama wartawan itu ya, misalnya kayak pertanyaannya, kapan sih kamu mau nikah, Vina? Aku jawabnya, kenapa kamu mau nikahin aku? Ya, kamu mau nikahin aku. Kalau kamu mau nikahin aku, ayo deh datang ke bapak aku, seperti kayak gitulah. Di bawah santai aja, bukan konfrontasional. Jadi nggak marah, nggak apa gitu. Jadi dan itu ajaran dari ayah aku. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ayah aku berikan dan aku nempel sampai sekarang. Jadi kalau kamu nanya yang terberat ya itu yang terberat. Ibuku pergi pun buat aku berat, cuman aku sudah bisa dikatakan mungkin pendewasaan yang aku dapat setelah kehilangan ayahku begitu lama, akhirnya saya tahu bagaimana sih how to handle it, how to handle me. Jadi ternyata ada satu yang harus kita
tanamkan bahwa oh beliau tuh udah bahagia loh di sana. Kenapa Betul. mesti aku tertekan? Kenapa aku nggak bisa terima? Kenapa aku nggak mau? Aku harus ikhlas. Aku harus justru mendukung. Tuhan memberikan kebahagiaan orang tua kita tuh, kita harus mendukung itu gitu. Jadi kalau nangis ya biar aja, air mata itu cuman mau membasuh ya, tapi Betul. jangan sampai kita berat, jangan sampai kita nggak ikhlas. Jadi itu alhamdulillah aku udah dapat jalan keluarnya gitu, bagaimana mengendalinya. Yeah, and thank you for sharing your story. Okay. Karena itu seperti yang tadi Mama Ina bilang, walaupun itu sudah terjadi tahun 88, berarti kan sebenarnya berapa tuh 34 tahun yang lalu gitu. Tapi ketika Mama Ina men-sharingkan aja masih terasa emosinya, masih rasa kehilangannya gitu. Karena itu memang hal yang terberat sih. Terberat ya. Tapi saya percaya sih Mama Ina, maksudnya walaupun ayah sudah meninggal dunia, tapi saya yakin ayah pasti nggak pernah meninggalkan Mama Ina, dia selalu ada, yakin banget, dan dia juga bisa melihat akhirnya bisa menikah, punya anak gitu. Jadi dia tidak pernah meninggalkan Mama Ina sekalipun. Itu betul banget. Memang orang-orang yang cinta sama kita nggak pernah kok. Iya. Pasti kita rasakan itu kok. Saat-saat ada satu saat-saat dimana kita mungkin lagi ya pusing, lagi stres, itu kita berasa tuh kayaknya orang yang sayang sama kita tuh ada di dekat kita. Iya, itu kita rasain. Pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang spiritual, hal spiritual apa yang sepertinya kayak mukjizat, hal yang kayak wah ini nggak mungkin terjadi tapi ternyata terjadi, yang pernah dialamin oleh Mama Ina? Kalau buat Mama Ina sebuah mukjizat itu memang Tuhan, itu milik Tuhan ya. Kita manusia hanya punya kata mau atau tidak mau. Kata bisa atau tidak bisa itu cuma milik Tuhan. Jadi kita tinggal milih kita mau melakukan itu apa enggak. Dan mukjizat itu aku rasakan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu saat kalau kita lagi sulit, ya kalau kita saat lagi sulit, Tuhan pasti kasih jalan. Kan itu mukjizat ya, mukjizat yang Tuhan kasih sama kita gitu. Tapi itu semuanya juga terjadi jikalau kita percaya bahwa mukjizat itu ada. Kita kan menjalani kehidupan kita ini. Menjalani kehidupan kita ini banyak sekali turun naiknya gitu kan. Ada saat banyak ya kayak gini. Kita kalau lagi kesulitan ini itu. Tapi selalu dikasih jawaban. Contoh kan ini ke dalam hidupnya kita misalnya gini, banyak banget nih bayaran-bayaran ya yang harus kita lakukan karena itu kewajiban kita. Betul, tagihan-tagihan, bayaran, kewajiban kita karena kita sudah melakukan sesuatu ya kita harus kita wajib bertanggungjawabkan. Gitu. Nah itu banyak sekali hal yang kayaknya nggak mungkin banget nih, bahasanya kayak gini, lah ini bayaran ini jumlahnya sekian banyak, uang kita nih cuma segini gitu ya. Dari mana ya gitu. Tapi kalau kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, yang penting kita berusaha ikhtiar gitu kan. Pasti kamu dikasih jalan. Dia yang menyediakan. Ada bahasanya begini. Istilahnya Tuhan tuh bilang begini. Kamu yang menanam bibit padi, aku yang mengisi buah padinya. Wow. Pertanyaannya, Tuhan bilang, masa aku yang nanam, aku yang ngisi? Kamu yang menanam, aku yang mengisi buahnya. Jadi artinya yang paling penting kita mau menanam. Betul. Kalau kamu nggak mau menanam, apa yang aku harus isi? Jadi masing-masing ada bagiannya. Bagian kita adalah prosesnya. Bagian Tuhan adalah hasil akhirnya. Gitu. Dan Tuhan tahu buah yang mana yang perlu dan kapan. Betul. Makanya ada bahasanya waktunya. Nya itu N-nya, NYA-nya tuh gede. Banyak orang berpikir waktunya. No, waktunya itu adalah waktunya Tuhan. Jadi Tuhan berikan pada saat. Jadi kayak gini ya. Ada aku sangat itu mukjizat tuh karena
Tuhan bukan memberikan apa yang kita minta, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau kita minta ini, kata Tuhan, enggak, kamu tuh butuhnya saatnya di sini, bukan di sini. Kamu minta yang ini, saya nggak kasih. Saya mau kasihnya saat kamu butuh. Buat saya itu mukjizat yang luar biasa yang harus kita syukurin gitu. Jadi kalau pertanyaan mukjizat itu, mukjizat ya? Itu. Dan selama ini dan itu terjadi dalam hidupnya Mama Ina. Kayak contoh misalnya kayak saya punya asisten. Itu sampai banyak belajar dari aku. Aku bilang, jangan pernah merasa bahwa kita nggak punya. Jangan pernah kamu meragukan cinta Tuhan. Ya, percaya deh, Tuhan kalau berikan rezeki sama kita, itu pasti ada titipan. Kalau kamu nggak pernah berikan kepada orang lain titipan Tuhan, ntar Tuhan nggak percaya lagi sama kamu. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, ada orang lain perlu misalnya 800.000, sementara ini prioritas, sementara aku butuhnya 5 juta. Apa bedanya saya mencari 5 juta dengan 4 juta? Kan karena saya yakin saya akan dikasih jalan nih. Oke. Tolong aja, karena kamu percaya nggak bahwa itu adalah titipan Tuhan kepada si orang ini? Betul. Percaya deh. Dan sama itu aku. satu hal yang luar biasa, karena ketika kita memberi di saat kita lebih, itu mungkin wajar. Tapi ketika kita memberi di saat kita juga masih kekurangan sebenarnya, kayak tadi Mama Ina bilang kan, adanya 1 juta, butuhnya 5 juta, tapi ada orang yang membutuhkan nih 800.000. Gimana nih? Saya juga lagi butuh. Nah, sekarang itu kamu bagaimana kamu tahu bahwa yang selama ini kamu dapat banyak, ada beberapa yang tertinggal titipan Tuhan. Bisa aja yang tapi itu pernah terjadi di dalam hidupnya Mama Ina. Sering banget. Lagi butuh sesuatu. Sering banget. Dan terjadinya adalah Tuhan berikan jalan. Bukan lagi 5 juta Tuhan berikan, tapi 10 juta. Tapi aku berikan 800 itu bukan untuk minta sama Tuhan. Ini bukan loh. Bukan untuk mancing ya. Ini sudah kasih ini terus kita nagih. Bukan. Tuhan saya udah kasih ini loh. Mana balasannya gitu. Aku lebih condong begini. Rasa bersyukur itu bukan saat kita dapat bersyukur sama Tuhan, bukan. Bersyukur terus untuk dapat, minta sama Tuhan untuk dapat, bukan. Rasa bersyukur itu apa yang telah kita buat, kita dapat, kita lakukan kebaikan di depannya. Itu baru namanya rasa bersyukur. Bukan melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan lagi. Tapi mensyukuri apa yang telah kita dapat, berikanlah rasa syukur itu sebuah kebaikan. Jadi aku melihatnya seperti itu, dan mukjizat betul terjadi selama hidupku. Mungkin kayak netizen yang sekarang nonton, mungkin dia berpikir, masa sih seorang Vina Panduwinata yang begitu suksesnya pernah sampai merasa kekurangan uang? Iya, mungkin orang bertanya seperti itu. Ingat ya, perputaran itu sekarang gini, oke, uangnya Vina cuma segitu, kan, tapi Vina punya banyak harta. Tapi kan yang namanya uang perputaran kan bisa aja. Ada saatnya kita, jangan dikira, mohon maaf ya, orang yang punya uang triliunan, miliaran segala macam, ada saatnya dia juga nggak punya uang. Karena uang yang ada itu untuk bayaran ABCD. Betul. Untuk dirinya nggak ada. Iya kan? Betul. Tapi namanya kita bukan nggak punya uang, kita punya uang. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang harus Kalau dilihat, oh kok buat gue nya nggak ada ya, istilahnya gitu. Betul. Iya kan? Buat gue nya nggak ada nih. Yang ada ini. Tapi apa? Itu memang kehidupan, memang harus dilakukan seperti itu. Jadi menurut aku sebuah mukjizat itu kita dapatkan di saat kita lagi membutuhkan sesuatu, bantuan dari Tuhan, Tuhan berikan. Itu sebuah mukjizat, dan itu terjadi selalu di saat kita
mau selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada membantu kita. Dan seringkali hadiah itu dikasih, diuji dulu nih, ini orang tulus gak sih, layak gak sih, siap gak sih sebelum saya kasih anugerah yang lebih besar. Kan ada bahasa, pelangi itu ada sesudahnya hujan angin kan. Ya kan, kemuliaan itu akan kamu dapatkan setelah kamu menebus kesulitan. Baru Tuhan berikan kemuliaan. Betul. Pelangi itu, mana ada sih pelangi tanpa hujan? Nggak ada. Betul. Itu kan sebenarnya jelas banget, kita nggak usah pusing-pusing mikir, lihat aja depan mata, pelangi itu ada. Oh sesudah hujan, nggak ada pelangi kalau nggak ada hujan, berarti kita susah dulu baru kita dapat kemuliaan dong. Betul. Dan maukah kita walaupun susah tetap berterima kasih, berprasangka baik. Itu ujian yang sesungguhnya. Ya kan? Karena kalau dikasih hadiah orang kita berterima kasih, tapi ketika saya belum kasih nih, kamu masih terima kasih nggak sama saya? Cinta kamu karena benar-benar karena saya, atau cinta kamu karena saya kasih kamu. Begitu banyak hal dalam hidup kamu. Kita aja waktu sekolah, mana ada kita namanya ujian mau dapat bagus kalau kita nggak belajar. Bisa kan? Enggak kan? Dan ada satu lagi yang kita harus bersyukur, jangan terlalu berharap. Kamu harus dapat 10 nih, begitu dapat 6 kamu nggak bersyukur loh. Padahal 6 itu udah satu hal yang bagus. 7 itu udah bagus. Atau 9, maunya 10, dikasih 9 kamu gak bersyukur. Jangan sampai kita begitu. Makanya apa yang kita lakukanlah. Jangan kita targetin Tuhan akan kasih segitu. Betul. Seperti yang tadi Mama Ina bilang, balik lagi. Kita yang nanam padinya, Tuhan yang ngisi. Terserah Tuhan mau ngisi berapa buah yang penting kita nanam dulu gitu. Kan itu semuanya ada perhitungan apa yang telah kita buat sebelumnya. Tuhan akan berikan berapa banyak buah itu. Itu ada perhitungannya dengan kebaikan-kebaikan perjalanan hidup kita sebelumnya. Kan itu ada perhitungannya. Jadi ngobrolnya kayak ini ya. Ini Vina Pondinata atau Ustadz atau pendeta. Tapi justru itu yang pengen kita pelajari dan gali kan, dari cara pandang, cara pemikiran yang dialami oleh seorang Vina Panduwinata. Tapi tadi berbicara tentang hitung-hitungan, saya juga udah ngitung nih Mama Ina. Jadi dari tadi tuh kita udah menjawab, Mama Ina udah menjawab 4 pertanyaan. Udah 4 ya? Udah 4. Banyak banget ya. Jadi sekarang pertanyaan kelima, dikit lagi. Pertanyaan kelima, apa kebiasaan unik yang dimiliki, unik atau aneh yang dimiliki oleh seorang Vina Panduwinata? Nah, pertanyaanku, bagaimana kita bisa mengetahui unik dan keanehan kita? Kalau kita ngejalanin itu kan aneh sama unik itu apa yang dilihat sama orang, orang yang menilai, betul nggak? Betul. Misalnya contoh nih, kata orang unik banget deh Mama Ina ini, aneh banget deh. Tapi aku nggak berasa itu aneh. Karena itu udah dijalanin terus seperti itu. Misalnya gini, Mama Ina tuh kalau milih sesuatu, misalnya punya barang atau apa tuh, nggak seneng yang biasa dimiliki orang, senengnya yang beda gitu. Katanya dibilang unik, tapi buat aku emang itu unik. Pertanyaannya aku kan kayak gitu. Terus misalnya apa sih ya keanehan? Aku nggak ngerti keanehan tuh di mata orang tuh aku anehnya di mana? Apakah itu aneh? Apakah itu unik gitu? Misalnya satu contoh nih ya, Mama Ina perhitungan suka ada aneh-aneh, katai orang. Misalnya gitu, Mama Ina jadi acara di juri lah apa segala macam. Itu di otaknya Mama Ina itu satu. Aku punya pemasukan, misalnya dari sekian episode, misalnya ada 50 episode. Aku nyimpen tuh kira-kira 5-10 episode untuk aku beli makanan, beli apa-apa untuk sharing sama anak-anak yang di situ. Kayak gitu, katanya aneh banget sih Mam. Tapi itu perhitungan aku. Kayak misalnya contoh gini, aku perlu beli jeansnya anak. Ya, anak Vito. Jeans itu harganya misalnya biasanya 2 juta nih. Ini lagi diskon. Jadi 1 juta. Aku tetap beli, misalnya mau beli 5, jadi beli 10. Pertanyaannya orang-orang tuh, kenapa beli 10? Nah,
Iya, karena gue niatnya memang beli buat Vito udah punya niatan segini. Oh, yang jadi dikeluarkan segini nominalnya. Jadi buat Vito 5, yang buat 5 aku bagi-bagi. Oh, wow. Oke. Itu perhitungan aku dulu, katanya aneh kata orang, tapi menurut aku ya itu perhitungan aku. Iya. Apakah itu aneh menurut kamu, Mer? Aneh? Mungkin yang kan tadi Mama Vina bilang, apa yang dilihat orang berbeda, makanya mungkin itu bagi mereka itu sesuatu yang unik, yang aneh gitu. Tapi untuk yang biasa melakukannya sih pasti karena ya memang kan setiap seperti orang ini. punya perhitungan sendiri gitu ya. Buat aku nggak aneh, tapi ngapain lu nak, nggak beli aja 10 buat anak lu, kenapa beli 5 tapi 5 buat orang lain? Karena anakku perlunya 5 gitu. Jawaban aku, jadi kayak gitu lah kira-kira. Aku nggak tahu itu aneh apa bukan. Iya, unik ya. Oke. Pertanyaan ke-6. Kalau Mama Ina punya superpower, pengen punya superpower apa dan kenapa? Oh my god. Superpower. Aku kalau bisa aku hipnotis banyak orang. Oh iya. Untuk apa? Untuk melakukan banyak kebaikan. Banyak orang nggak baik sekarang ya. Iya. Itu kacamata aku loh. Bukan nggak baik deh, banyak lupa. Lupa kalau bahwa baik, mereka mungkin, bisa jadi orang ya, baik. Lupa melakukan sesuatu. Jadi mungkin mereka menganggap itu biasa, tapi buat aku banyak sekali nggak baiknya gitu. Aku pengen menghipnotis banyak orang untuk melakukan banyak kebaikan, ya, dan memberikan. Pengen punya uang banyak gitu aku tuh. Pengen punya uang banyak, bisa membantu banyak orang yang susah. Itu cita-cita aku dari kecil. Aku pengen jadi orang yang kaya raya, bisa membantu banyak orang yang susah. Dan itu sudah dilakukan juga dalam kapasitasnya. Iya, jadi aku dulu Kamelia Malik pernah bilang gitu, wah seru juga itu doa Vina katanya, keinginan kamu itu adalah doa, insya Allah mungkin dari bentuk yang berbeda, nggak seperti yang kamu bayangkan, karena itu dari kecil, karena aku kayak gitu tuh dari kecil sebenarnya. Nah aku pengen kalau bilang superpower gitu, aku bisa menghipnotis banyak orang untuk melakukan kebaikan. Misalnya nih, aku menghipnotis orang-orang kaya yang punya uang triliunan itu melakukan kebaikan kepada banyak orang, kayak gitu. Oke. Supaya yang melakukan kebaikan bukan hanya beberapa orang aja, tapi semua saling melakukan kebaikan. Gitu ya, gak bisa juga itu bukan hidup namanya. Tapi kan kita berani bermimpi. Siapa tahu setiap doa mungkin Tuhan punya caranya juga untuk bisa mewujudkan itu dengan konteks yang berbeda. Ya kan. Tapi kalau berbicara tentang superpower sih, ya memang Mama Ina nggak butuh superpower ya, karena udah superwoman juga. Banyak yang dilakukan, karena kan setahu saya juga bukan hanya di industri tarik suara ya, tapi bahkan sekarang pun juga ada kuliner. Ya, Mama Ina mencoba untuk ini. Jadi sebetulnya ini adik aku gitu kan ya. Jadi Mami itu nggak bisa masak, almarhum tuh nggak bisa masak, tapi satu-satunya yang dia bisa masak tuh, beliau masak tuh adalah corned beef. Zaman baheula gitu, corned beef Belanda gitu. Dan kita tuh dari kecil sampai ke anakku, sampai ke cucu dari dari kakak aku, itu setiap lebaran. Jadi Mami itu memasak di setiap lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. Corned beef ini selalu ada. Jadi kita tuh kalau namanya lebaran, aduh ngebayangin udah cornednya Mami gitu kan. Jadi tuh luar biasa itu makanan yang istimewa buat kita, kakak beradik Panduwinata nih, keluarga besar. Nah dari 10 kakak beradik ini hanya adikku yang paling bungsu yang bisa bikin yang sama seperti ibuku. Oke. Karena ibuku kalau ditanya, Mam itu garamnya sebenarnya secomot. Iya, bukan pakai resep ini ya. Secomot. Nah adikku bisa, dan akhirnya bikinlah yang namanya bakmi herbs oil tapi toppingnya tuh nggak biasa, jadi toppingnya tuh iga, lidah, tapi kayak cornet. Cornet lidah, cornet iga gitu. Dan di bakmi. Itu basicnya, tapi ya di bakmi. Jadi toppingnya tuh itu. Terakhir ada ayam, sebelumnya hanya itu. Ya. Nah jadi itu resep kan dari ibuku. Jadilah itu
saya pernah di salah satu mall lah punya, tapi tahu kan pandemi kan, ya jadi saya tarik ke Bintaro. Nah yang di Bintaro itu aku bikin ayam asap juara. Jadi ayam asap, jadi kita punya bakmi herbs oil juara sama ayam asap juara. Insya Allah ini bisa jalan baik karena sekarang udah mulai bagus ya jalannya, orang udah mulai datang gitu makan. Kan. Waktu pandemi ampun, minta ampun, tapi ya namanya ini semuanya terjadi kan ya, nggak cuman kita gitu. Dan sekarang jadi ada 2 kan, nggak cuma bakmi aja tapi ada ayam. Dan gitu. siapa tahu kedepannya jadi lebih banyak lagi. Iya, mudah-mudahan. Aku cita-cita banget nih, cita-cita banget pengen punya restoran ya, tetap namanya juara tetap, tapi begitu buka pintu orang tuh ngelihat langsung mukanya mami gitu, gambarnya mami, karena basicnya usaha kuliner ini adalah dari resep warisan dari mami, dari kornet ini. Jadi kita juga buat kornet, biskuit segala macam. Jadi ya banyak lah, menunya udah cukup banyak. Kita aminkan. Amin. Karena apa yang bisa kita lihat, kita yakini, ya itu yang akan terjadi. Amin, kalau kita bisa membayangkan. Apalagi tadi Mama Ina udah visual banget tuh, buka pintunya langsung masuk. Udah ngebayangkan gitu kan. Jadi ada sejarahnya kenapa bisa terjadinya ini ya. Itu karena ada warisan resep yang dari mami gitu. Bayangin ya, orang yang nggak bisa masak bisa cuman satu menu, tapi luar biasa. Hebat kan ibuku? Hebat. Karena balik lagi ke tadi, dia menanam, Tuhan yang mengisi. Iya, walaupun nggak bisa masak begitu banyak hal, tapi dia punya kemauan, yaudah bikinlah untuk anak-anaknya, untuk ya sebenarnya awalnya juga untuk keluarga kan, tapi kan ketika itu dilakukan dengan cinta, justru dulu itu nangis kalau menjadi masak resep. Kalau masak tuh kita makannya gimana gitu, nangis kan ngeliatnya, anakku nggak suka gitu kan. Tapi begitu bikin kornet, oh my God, kita semua tergila-gila gitu. Jadi pengen nyobain nanti aku bawain di Bintaro berarti ya. Bintaro sekarang. ada Bintaro. Luar biasa. Pertanyaan ke-7 buat Mama Ina. 7. Apa pilihan tersulit yang pernah dialami oleh Mama Ina? Pilihan tersulit, oh my God. Ya ini, karena sebenarnya kalau pilihan tersulit pasti dalam hidup kita banyak. Sekarang aku pilih dulu yang mana nih ya gitu. Karena kan nggak mungkin kita cerita semuanya. Pada saat aku memutuskan menikah, kemudian punya anak, ya kan? Punya anak, tahu dong, yang tadinya burung camar segede gini, tiba-tiba segede kulkas 3 pintu, 4 pintu. Ya kan? Nah itu di saat aku lagi ya karena wajar berat badan bertambah, karena kan baru punya anak, mungkin harus menyusui dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Dan aku memilih menjadi ibu yang benar-benar merawat anak full time, 24 hours for Vito. Nah saat itu aku dapat tawaran untuk nyanyi lagi, ya kan? Sementara badan kita segede gini, ya kan, gede banget. Kayaknya orang begitu ngelihat juga aku rasanya sakit minta ampun, sakit minta ampun karena ngelihatnya, Vina yang segede gini, gitu kan. Nah itu pilihannya luar biasa. Aku gimana nih ya, memulai lagi karir aku ini, sementara aku juga lagi nikmatin sebagai ibu. Akhirnya aku pikir, aku coba deh. Memilih kembali berkarir, ya. Aku yakin aku nggak akan pernah, aku nggak meninggalkan tugas aku sebagai ibu. Sebagai istri. Itu pilihan yang lumayan loh. Sementara aku mulai dengan badan yang segede gini, aku harus terima resiko, drop atau aman. Ini gimana caranya? Akhirnya aku mulai nyanyi dengan situasi yang seperti itu. Memang nyakitin awalnya. Nyakitin tuh karena apakah ada orang-orang yang memberikan komentar seperti itu atau cuma di anggaplah bayangan? Bukan komen ya.
matanya aja udah, bisa bayangin nggak sih? Iya. Sakitnya kayak apa, tapi harus terima aku karena aku ambil keputusan untuk mulai nyanyi lagi. Karena kayak kok gini gitu ya. Kok kok berubah gitu. Bayangin yang Vina dulu yang seksi yang gimana gitu, tiba-tiba what is this gitu. Itu salah satu keputusan yang sulit buat aku. Banyak meninggalkan tugasku sebagai ibu, memulai karir lagi, tapi ternyata itu pilihan cukup bisa dikatakan benar. Karena untuk kembali menginjak lantai karir ini harus usaha kuat, usahanya harus kuat. Karena kalau nggak usaha kuat kita bisa mental. Gitu. Dan aku bersyukur banget suamiku memberikan kesempatan, jadi artinya mengizinkan, ya kan, dan juga punya anak yang alhamdulillah luar biasa. Dia secara dia berasa dulu dibawa kemana-mana. Umur berapa tuh berarti? Vito waktu itu masih kecil ya, masih umur 3 tahun 2 tahun 3 tahun itu mulai. Padahal masih segede gini. Karena Vito tuh asiknya masih sampai umur 3. Sampai umur 3 tahun. Jadi badannya masih gini. Ya, jadi itu pilihan yang termasuk. Jadi nggak bilang terberat, enggak, tapi termasuk yang berat. Gitu. Tapi jadi pilihan yang benar. Tapi ternyata alhamdulillahnya adalah pilihan benar. Ada mungkin sesuatu yang waktu itu berat. Aku mesti memilih. Tapi aku rasa kalau aku itu pilih, itu agak akan berat hidup aku. Aku nggak bisa bilang di sini. Tapi saya yakin kalau aku pilih sesuatu hal itu salah pilih. Ada satu hal yang aku harus pilih, itu bisa berat hidup aku sekarang. Jadi ternyata tidak aku pilih itu sampai saat ini yang benar. Bersyukur. Lagi-lagi dijaga oleh Yang Maha Kuasa sehingga jalannya kita tetap terjaga sampai hari ini. Amin. Saya pikir salah satu pilihan tersulit yang pernah dihadapi oleh Mama Ina adalah pilihan mau buka akun sosial media atau enggak ya. Itu juga salah satu. Karena kan udah berapa puluh tahun nggak pernah punya akun sosmed kan sebenarnya. Itu salah satu karena dulu aku kurang setuju dengan sosmed dulu. Itu aku kurang setuju. Dan jadi dulu nggak punya, walaupun public figure nggak punya sosial media, Instagram, Facebook. Aku punya cuman BBM ya dulu ya, zaman dulu kan udah sama telepon udah. Nggak punya dulu kan Facebook, Friendster zaman dulu lah, apalah Instagram, TikTok. Aku Instagram baru 2 tahun ini. Terus sudah mulai sedikit mulai melangkah ke TikTok. Karena sekarang aku sadari bahwa itu ada perlunya. Tapi basicnya kenapa aku punya awalnya. Kenapa dulu nggak mau dulu? Aku nggak suka. Karena menurut aku terlalu banyak orang yang nggak siap secara mentally. Contohnya waktu itu aku show yang konser Vina. Aku waktu itu featuring, jadi tamu aku adalah Afgan. Afgan itu baru nyanyi waktu itu lagu Biru kan. Nah aku bingung, lagi lihat-lihat komputer terus suamiku bilang baca deh ini. Kok aku dimaki-maki? Kenapa? Dasar tante-tante genit, gatel, nanu. Kenapa nih gitu kan? Oh, marah dia fansnya Afgan. Kan kalau nyanyi kita berdua ya, let that's it gitu kan ya. Terus aku jawab, aku bilang, kenapa kamu marah sama Mama Ina? Kamu mau ketemu Afgan, ayo Mama Ina anterin. Dan dia nggak jawab sama sekali, diem 1000 bahasa nggak ada jawab. Jadi dari situ aku ngeliat, oh kok gitu ya, artinya dia berani karena ada selaput dinding yang ini gitu. Kok jadi pengecut ya? Karena jadi di balik layar hanya ketikan jari. Kok terdidik jadi pengecut ya nih anak-anak gitu. Banyak aku ngeliat-liat kejadian-kejadian, kok terdidiknya bagus gitu. Waduh, ini kok dunia maya ini
terlalu banyak orang yang nggak siap secara mental gitu, nggak sanggup aku ngelihatnya. Belum ada yang berantem ini, suamiku suka kasih lihat, kamu lihat deh, baca deh ini, gue nggak sanggup deh ini gitu, kayak maki-maki apa segala macem gitu kan. Waduh kok begini ya jadinya, nggak mau nyentuh sama sekali aku yang namanya sosmed. Nah sampai titik dimana pas pandemi waktu itu, aku suka marahin Vito. Vito, kenapa sih kok kamu susah banget nih diajak bicara segala macam. Aku selalu bilang di mobil gini, simpan handphone kamu, simpan handphone kamu, mama talk to you. Bicara dong, ngobrol sama mama, jangan jadi kayak jangan gitu. Main handphone terus gitu ya. Jadi aku nggak ngerti. Terus aku bilang, kalau kamu sakit, yang kamu cari siapa? Brad Pitt, Angelina Jolie, mama yang akan datang, mama yang kamu cari, kayak gitu. Jadi banyak banget yang aku nggak ngerti. Sampai akhirnya aku gini, oh aku salah kali ya. Cobalah aku, oh pantas ya, jangankan anak muda, kita aja yang berumur begini bisa lupa diri. Terbawa ya, scroll. Yes, jadi aku ngerti, oh aku sekarang bisa bicara lebih baik sama anak-anak. Jadi gitu, nak kamu ini dulu deh, mama mau bicara, please stop dulu deh. Kita makan jangan lihat handphone dulu. Jadi lebih mengerti kenapa anak-anak seperti ini butuhnya sosmed itu sebenarnya untuk apa, gitu kan? Apa yang nggak boleh, apa yang hak boleh, itu jadi sekarang lebih mengerti kenapa anak-anak jadi begini. Dulu saya suka marah, Vito kenapa sih kamu ini bukannya belajar malah kok kamu ini terus di dunia maya gitu. Ternyata dia sekolahnya kan film, dia bikin animasi segala macam. Ternyata dia sedang melakukan sesuatu research. Jadi teman-temannya tuh ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Eropa mana gitu. Oh rupanya, oh aku salah. Jadi karena itu aku pengen tahu kenapa sih aku bisa nggak ngerti. Jadi makanya aku punya sosmed supaya aku jauh lebih mengerti anak-anak sekarang. Jadi awal tujuannya seperti itu ya. Itu karena awalnya. Anak zaman sekarang sih sebenarnya bukan cuma anak ya. Kita tidak bisa memisahkan diri dari gadget karena kan gadget itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kerja, untuk belajar dan seterusnya. Hanya saja kita juga harus bijak menggunakannya. Ya aku nggak ngerti dulu teman-teman aku sempat aku marahin lah gitu misalnya. Hei kita nih arisan kenapa sih bentar-bentar foto gitu. Kenapa arisan cuma 3 jam kok 2 jam cuma foto-foto. Aku nggak seneng. Manfaatnya di mana gitu ya. Kita nih mengumpul apa mau ngasih tahu orang sih gitu kan. Jadi orang yang nikmatin kenapa bukan kita gitu. Dulu aku kesel banget sama teman-teman. Kalau sekarang aku lebih ngomongnya lebih gini, yang nggak usah deh, yang aku tahu deh. Misalnya kita mau kasih tahu sama teman-teman di sosmed gitu. Tapi please itu kasihlah 40%, 60% kitanya senang deh gitu. Jadi bicaranya lebih enak dan aku lebih ngerti kenapa teman-teman begitu gitu. Jadi malah aku memberikan pengertian bahwa be careful loh, kita juga jangan sampai kita pamer hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Jadi aku kalau dulu nggak ngerti, kenapa sih gitu, marah-marah gitu. Misalnya I don't know foto, nggak gue mau makan gitu kayak gitu. Jadi beda dalam hal mengerti orang lainnya lebih tinggi sekarang setelah tahu sosmed. Ya karena kalau udah bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya sih ya harus kenalan dulu nih apa sih ini benda apa sih yang dinikmati. Ya tapi ya karena hanya dengan kenal kita bisa sayang, tapi sayangnya juga nggak boleh keterusan ya. Iya bahaya loh, bahaya sekali. Bahayanya ini bisa kita jadi manusia yang lari dari kenyataan. Betul. Jadi kalau kita punya masalah, kita larinya ke hal-hal malah menjadi kepo. Kepo boleh kalau untuk manfaat yang baik, tapi hanya kepo untuk urusan orang lain sih kalau menurut aku kurang baik. Dan banyak orang nggak sadar kenapa namanya cellphone. Kan kita sebutnya cellphone ya.
mereka nggak sadar kadang-kadang sebenarnya sel itu kan kayak penjara. Jadi kalau mereka tidak menggunakan dengan baik, sebenarnya cellphone itu penjaranya kita. Betul. Kita terpenjara di situ tanpa kita sadari loh, walaupun nggak ada selnya, nggak ada jerujinya, tapi tanpa kita sadari itu kita sebenarnya terpenjara dengan handphone kita. Apa yang kita lihat di situ, kita baca di situ, kita ngeliat jadi kesel, kita ngeliat jadi iri gitu kan. Ya jadi jangan sampai kita terpenjara oleh gadget kita. That's why it called cell phone sebenarnya. Bahaya banget gitu kan. Sebenarnya ya kalau momennya sih yakin sebenarnya Tuhan berikan segala sesuatu kemajuan semua itu kan sebenarnya untuk manfaat yang banyak untuk manusia. Cuman manusia aja yang sering nggak mengerti maksud Tuhan ya. Jadi ternyata banyak hal yang nggak manfaat akhirnya dilakukan. Gitu. Aduh jangan sampai deh ya. Amit-amit. Tapi seneng etis sekarang kan udah punya Instagram. TikTok juga ada bahkan. Udah mulai nih TikTok gitu. Pengen tahu TikTok manfaatnya seperti ini. Untuk memberikan informasi. Toh aku banyak juga informasi mengenai masakan, informasi mengenai banyak hal gitu juga bagus lah. Karena itu kan ada. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, posting yang penting, bukan yang penting posting. Bener banget. Ntar aku tulis ya. Betul. Itu kata Mary loh. Tapi emang bener kan kalau itu banget. Kita memposting hal yang penting, yang berguna, yang bermanfaat, ya jadinya bermanfaat. Bukan yang penting, udah yang penting posting aja lah gitu kan, dipikirin aja enggak, dibaca aja enggak. Nah itu yang agak bahaya sebenarnya, karena kan belum tentu orang yang melihat punya kedewasaan untuk mencerna. Kalau yang melihat dewasa mencerna dia bisa mengolah, tapi kalau yang melihat anak-anak yang nggak ngerti, wah itu kan sangat bahaya sebenarnya. Tapi bukan anak-anak aja, ternyata yang dewasa pun sama bisa begitu. Coba kita lihat kalau kita berkumpul ya, berkumpul. Yang ini lihat gadget, semua lihat handphone. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Setuju. Saya pernah menegur, dulu belum punya Instagram, gak punya sosmed ya, gak pernah. Sekarang Facebook aja aku gak punya, aku cuma punya Instagram. Oke? Nah dulu pernah saya lihat suami istri di restoran ya, suami istri, anak 2 dengan 2 suster. Semuanya pegang handphone. Si anak main game, susternya juga handphone, ibu bapaknya gitu. Aku ambil handphone, aku videoin. Aku foto, aku bilang sama ibunya, sama istrinya itu. Datengin? Saya datang. Padahal kenal nggak? Nggak kenal. Tapi kan mereka tahu aku. Iya. Kan mereka tahu aku. Betul. Aku bilang gini, kamu mau tahu nggak video sama foto yang aku buat? Mbak Vina, kamu mau lihat? Aku bilang gini, iya. Ini mau makan aja atau kumpul keluarga? Aku gitu. Aku memang jahat ya kalau kelihatan gitu, cuman mau ngingetin. Suster 2 itu juga ininya apa? Perannya apa? Fungsinya apa? Ya kan istilahnya kayak gitu. Aku kasih lihat fotonya. Dia bilang, "Ih, makasih ya." Diingetin. Aku nggak maksudnya ngikutin urusan orang ya. Cuman aku apalagi nggak punya sosmed dulu, jadi dia apa sih gitu, aku kasih lihat concern gitu aja ya, sih. Maksudnya kepedulian karena wah ini kok dia mau terima terjadi. Syukur nggak juga nggak apa-apa gitu. Sedih nggak sih semuanya pegang handphone. Semua pegang handphone. Tapi maksud aku ya ini bahayanya kalau kita nggak menyadari dan nggak kuat mental menghadapi sosmed. Aku aja kemarin ini agak sedikit kelebihan ngelihat ini sampai mata bureng. Tapi tetap cantik, tetap luar biasa, tetap sehat, itu yang paling penting. Oke, udah pertanyaan terakhir nih. Buat Mama Ina, sebelum nanti Mama Ina bisa nanya satu pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir dari saya adalah apa pelajaran hidup yang paling berharga? Paling berharga ya. Pasti banyak lah ya. Tapi yang terakhir ini yang mungkin aku mau share sama banyak orang itu adalah, dan aku selalu bilang sama anak-anak kalimat yang ini yang mau saya sampaikan. Dan ini Mamina kebetulan bisa ada di tempatnya Mary, mungkin banyak yang melihat. Aku pengen sharing ini. Aku berasa terbuka mataku bahwa
aku bukan siapa-siapa. Apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan selama ini, mau uang banyak, kesempatan banyak, apa semua itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu terjadi di saat pandemi itu ada. Selama 2 tahun yang biasa saya penuhnya minta ampun jadwal. Kok bisa kosong? Artinya apa, Mer? Kamu boleh jago nyanyi, kamu boleh jago kerja, kamu mau bekerja apapun semua sama seperti zaman dulu. Sebelumnya, begitu Tuhan tidak berikan kesempatan itu. Kalau Mama Ina kan panggung. Kalau Tuhan tidak berikan panggungnya, mau ngapain Vina Panduwinata? Mau nyanyi di mana? Nyanyinya masih sama. Pakai bajunya Cinderellanya masih sama. Apanya yang gak sama? Semua sama. Inginannya sama. Masalahnya Tuhan kasih panggungnya tidak. Kalau Tuhan tidak berikan panggungnya, mau ngapain seorang Vina Panduwinata? Di rumah lah. Sebagai ibu dari Vito, sebagai istri dari suamiku. Ya kan, yang ngurus rumah ya seperti itu. Nah, orang-orang itu juga yang lain ya kerja masih tetap iya segala macam, tapi kalau misalnya krisis kayak begini, akhirnya mau nggak mau PHK, dirumahkan atau misalnya gajinya diturunkan karena nggak sanggup kalau karena keadaan. Jadi ingat, selama ini Mer, kita ini dapat uang banyak, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita hebat, bukan karena gua hebat, bukan. Semua itu hadiah yang Tuhan kasih sama kita. Terserah Tuhan kasih kapan Dia berikan kita hadiah. Pelajaran yang luar biasa di pandemi ini adalah buka mata. Jangan pernah kamu berpikir semua yang kamu dapatkan itu karena kamu. No way. Miliaran uang yang kamu dapat selama ini itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan berikan hadiah pada kamu. Itu pelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak yang lain, yang penyanyi, yang make up, yang rambut. Jadi jangan kamu menangis dapatkan kekurangan selama pandemi ini. Jangan menangis. Syukurilah apa yang telah kamu dapatkan selama ini. Karena ini yang kamu dibukakan mata bahwa you are nothing. We are nothing. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan hari ini bisa bernafas, bisa makan, bisa punya kerjaan, bisa capek, itu ya karena kasih dan anugerah itu hadiah sih. Betul. Harus disyukuri. Karena Dia penentunya. Jadi kalau bilang sekarang kalian semua istirahatlah kita semua. Ya kan? Jadi jangan pernah kamu sombong, jangan pernah kamu angkuh, karena kita bukan siapa-siapa. Thank you sudah men-sharingkan dan menjawab 8 pertanyaan saya. Senang banget bisa mengetahui lebih banyak tentang cara berpikir dan prinsip-prinsip hidup dari Mama Ina. Sekarang berarti seperti janji saya, karena Mama Ina udah menjawab 8, jadi Mama Ina boleh bertanya 1 pertanyaan. Nanya apa apapun. Yang apa juga boleh. Mama Ina pengen nanya, karena yakin setiap orang itu kalau melakukan sesuatu itu punya mission, punya ada keinginan, harapan. Mama Ina pengen nanya gitu, kamu bikin podcast ini, yang kamu harapkan itu kamu dapat apa? Dan kamu bisa bayangkan kalau kamu bisa jadi kayak Mama Ina, kamu jadi seorang Vina Panduwinata itu, apa sih yang kamu lakukan? Oke.
Wah, langsung pertanyaannya zep. Oke, karena Mama Ina bertanya tentang tujuan, purpose. Yes. Berarti itu harus saya tarik balik lagi ketika pertama kali saya tahu apa itu purpose dan menyadari apa purpose hidup saya, dan itu tahun 2008, Mama Ina. 2008 berarti udah 14 tahun yang lalu. Oh my God. Jadi waktu itu saya udah berhasil di Singapura, udah punya lagi hamil anak pertama 4 bulan. Okay. Tapi disitulah pernah ada sempat kekosongan di dalam hidup saya mencari sebenarnya hidup itu kan bukan hanya materi ya. Maksudnya ketika sudah berhasil dapat penghargaan, dapat prestasi, dapat $1 juta, tapi what's next gitu. Nah, jadi disitulah saya mulai mencari dan tahu ternyata ada purpose, ada mission. Kenapa sampai hari ini saya masih hidup, masih nafas. Berarti kan ada misi yang saya harus tahu ini apa nih supaya saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya ketika nanti saya bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, jadi di tahun 2008 itu saya tuliskan kalimat sederhana yang menjadi my mission statement. Jadi saya tulis the purpose of my life is to be significant as God's living miracle. To enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Itu sebuah kalimat yang saya tulis, yang saya yakini, dan itu yang menjadi pedoman sampai hari ini untuk melakukan apa yang saya lakukan. I want to be significant. Saya ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang besar, bukan untuk menunjukkan kebesaran kehebatan saya, bukan, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Karena saya ngerasa saya benar-benar bukan siapa-siapa, dan pada saat itu ketika saya usia 28 tahun, saya bisa berada di titik itu aja, itu udah mukjizat dan keajaiban buat saya. Ya, dan saya merasa hidup saya adalah mukjizat, keajaiban. Makanya saya bilang, saya selain berproses untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik, saya juga ingin menikmati, to enjoy every single moment of my miraculous life. Karena saya merasa setiap hal dalam hidup saya, baik itu susah, sulit, tangis, tawa, ya itu adalah keajaiban. Yang mungkin pada saat itu saya nggak tahu apa, tapi suatu saat nanti saya akan tahu, itu maksudnya. Jadi saya mau bisa menikmati itu bersama orang-orang yang saya cintai. Dan yang terakhir, to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan saya ingin bukan hanya menjadi selalu yang terbaik sebisa mungkin, menikmati prosesnya, tapi saya juga ingin menceritakan prosesnya itu. Ya sebagai bentuk cara saya berterima kasih kepada yang di atas dan mengingatkan saya sendiri gitu tentang apa yang sudah saya lalui, dan semoga ini bisa menjadi hadiah buat orang-orang yang mendengarkannya. Nah, jadi karena itulah akhirnya ya saya kembali ke Indonesia, saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Bagi saya kayak motivator itu is just a title. Itu hanyalah sebuah kendaraan dan sebuah title yang orang berikan. Saya nggak pernah berpikir mau jadi motivator, tapi saya ingin menyampaikan message itu. Message of hope, message of love, harapan lewat apapun mediumnya. Jadi lewat seminar, lewat buku, lewat film, termasuk salah satunya hal juga karena sekarang banyak orang lihatnya di sosial media. Jadi saya menggunakan platform yang Tuhan sudah percayakan kepada saya ya untuk menyuarakan itu semangat, inspirasi, memberikan harapan, memberikan kekuatan ya, dan bukan hanya lewat pengalaman saya tapi orang-orang yang hadir di sini gitu. Jadi itu sih alasan kenapa saya melakukan hal-hal yang saya lakukan hari ini. Dan nggak peduli berapapun yang menonton, tapi siapapun yang menonton, saya yakin itu menjadi bibit benih yang mereka bisa bawa dan mereka bisa lanjutkan juga. You know what, Matt? Kalau menurut Mama Ina nih, kamu sudah melakukan sesuatu janji kamu sama Tuhan. Artinya gini, pada saat kita lahir, manusia tuh, bayi itu lahir, menangis. Kenapa menangis? Karena si bayi bilang itu sebenarnya lebih enak di dalam perut ibu. Begitu keluar, dia tahu bahwa banyak kewajiban yang harus dilakukan pada saat hidup. Ya, dia bertanya ya, kan Tuhan bilang setiap nafas yang kamu ambil, yang aku berikan, kamu harus tebus. Kamu harus tebus dengan kewajibanmu. Pertanyaannya bayi, apa kewajiban aku Tuhan? Kewajibanmu adalah melangkahkan kaki
yang penuh manfaat bagi dirimu dan banyak orang. Jadi kalau kamu masih melangkahkan kaki bermanfaat hanya dirimu saja, berarti belum melakukan kewajiban secara penuh gitu. Jadi kalau dibilang nafas katanya gratis, bohong, itu yang paling mahal ya. Jadi aku melihat bahwa kalau Mary sampaikan tadi, Mary melangkahkan kaki dengan manfaat untuk diri Mary. Pastinya juga ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Alhamdulillah kamu sudah melakukan kewajiban kamu dan membayar, menebus nafas-nafas yang kamu ambil. Tuhan berikan sama kamu. Karena itu sebetulnya penebusan kita itu adalah kewajiban kita dalam melangkah. Penuh manfaat bagi diri dan orang lain. Amin. Semoga aku juga melakukan itu. Sama-sama. I'm just work in progress kan. Maksudnya terus memperbaiki, terus mencoba menyenangkan hati Sang Pencipta gitu kan, sehingga ya pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi aku thank you banget, aku senang banget. Ini sangat membuka cara pandang saya ketika Mama Ina bilang nafas itu nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya ya itu kamu sudah menjadi manfaat nggak sih selama kamu saya kasih nafas nih, kamu udah berguna belum gitu. Dan pertanggungjawabannya nanti. Jadi nggak gratis sebenarnya. Karena harapan Tuhan itu kan menciptakan kita manusia itu harapannya bahwa saling berguna, manfaat untuk kehidupan gitu. Jadi kalau aku bahasanya begini, kalau mungkin Diani Tami dulu aku ingat banget ya, Diani Tami tuh kalau ketemu Mama Inanya seperti itu, Mama Ina aku nggak mau jadi cacing. Kenapa begitu? Karena Mama Ina waktu itu bilang gini, nak kita harus bermanfaat. Kita kan nggak tahu nih zaman kita hidup dulu, zaman dulunya nih, zaman dulunya sebelum kehidupan kita sekarang, mungkin zaman dulunya tuh jadi kayak apa. Nah sekarang kita melakukan hal yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, besok-besok Tuhan bilang, kamu mah nggak bermanfaat, besok-besok kamu hidup jadi cacing aja. Aku bahasanya begitu. Makanya anak-anak bilang, Mam, aku nggak mau jadi cacing, aku mau jadi manusia karena aku mau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu jadi bercandaannya aku gitu kalau sama teman-teman. Ya kan, kalau kita mau dipercayakan lagi sama Tuhan untuk menjadi manusia yang baik dan bagus, ya harus bermanfaat lah. Betul. Sebagai manusia gitu. Amin, setuju. Amin. Thank you banget udah meluangkan banyak waktu. Thank you sudah berbagi. Senang banget. Sehat dan sukses terus buat Mama Ina. Soalnya bener-bener deh, Ina kan manajer aku ya. Dia manajer aku. Dia itu fans berat kamu. Sampai bilang gini, Mam, pokoknya nanti Mama podcast ya sama Mary ya gitu. Mama lihat. Oh, cocok. Karena aku pernah melihat, tapi aku nggak begitu ngeh gitu. Setelah ini bilang, baru aku, wah, seru nih so gitu. Much. Mau ya Mam podcast sama ini, mau banget. Aku bilang I love, karena ini tahu bahwa aku senang hal-hal seperti ini. Thank you. It's aku terima kasih loh. Aku terima kasih sama kamu bahwa kamu melakukan sesuatu yang manfaat banyak untuk khususnya Mama Ina sih pengen ini bisa membukakan anak-anak untuk kehidupan kedepannya. Banyak yang diberikan bekal yang diberikan oleh ini acara kamu ini untuk mereka pegang sebagai bekal hidup mereka. Amin pasti. Thank you for sharing. Sama-sama. Sehat, sukses selalu buat Mama Ina. Ditunggu sukses bisnis lainnya. Ya, amin. Nanti di Bintaro. Yes, oke. Thank you. God bless you.